yang akan disampaikan dibawakan oleh beliau Bapak Ustadz Muntawawan Sumbodo SAG. Beliau merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hafizahullah Ta'ala, dan beliau juga merupakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Amir, adalah kepala sekolah STID Salsabila. Untuk itu, mari mempersiapkan diri kita menyimak ilmu dan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Mempersiapkan catatan, bahwa tidak Bapak Ibu, ya, catatan hati ya, dalam basirah, sehingga nanti kita bisa menyerap ilmu yang beliau sampaikan dan dapat, dengan harapan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkat waktu, langsung saja kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan kepada tafadhol Ustaz. Yang baru makan dilok dulu. Gimana sifatnya? Monggo nanti bagi yang bersedia langsung, bagi tidak yang untuk dulu tidak apa-apa. Yang penting niat bismillah, niat dulu tidak apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Monggo sama di kunci juga. Ini kalau ngambil monggo. Ini punya pulau ya? Plastik ada plastik. Kembali ke sini. Inilah salah satu hikmah dari hijrah. Gitu? Apa itu? Muhasabah umur. Jadi tahunnya bertambah, sesungguhnya umur kita kurang apa tambah? Kurang. Hidup itu persis seperti obat nyamuk yang ujungnya dibakar lama-lama ke titik tengah. Hidup itu persis seperti Bapak Ibu yang tawaf. Tawaf ini apa? Keliling, berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu? Waktu boleh bertambah, tapi usia kita, jatah hidup kita semakin lama berkurang, lama-lama ke titik tengah baik umroh. Bapak Ibu sekali lagi sudah pernah haji? Umroh? Saya doakan semoga panjenengan segera berangkat haji. Amin. Haji itu panggilan Ilahi. Semoga Bapak Ibu segera dipanggil. Nggak jadi. Kalau nggak jadi namanya Haji Abu Roshid Al-Abdal Rashidu. Sekarang sangat memungkinkan. Saya dulu 2011 teman saya, rombongan saya kebetulan pemimpin multazam sampai di Donohudan. Sudah sampai di Donohudan, dicek ternyata mengandung. Beliau suaminya itu pembimbing, niatnya mau mendereki atau mengantarkan istrinya yang ikut sekalian berangkat haji. Karena istrinya nggak boleh berangkat haji, maka beliau akhirnya juga mundur setahun waktu itu. Jadi haji itu betul-betul panggilan. Nah, kembali ke jadi muhasabah umur kita itu semakin lama semakin pendek. Nah, ibu bapak kalau sudah begini dipocong lalu disolat, astagfirullahaladzim, bukan disolatkan Pak Bu, disolati. Orang mati kok disolatkan, berarti disuruh berdiri. Orang mati bukan disolatkan, tapi disolati. Betul nggih? Betul, gini kan nggak bisa itu namanya tidak berperik kemanian. Lalu dikubur. Bukan soal matinya kapan, tetapi coba kita lihat sebelumnya. Hati-hati yang punya HP telepon malaikat maut, juga. Ini maknanya ini nih, contoh ya ini. Ini maaf ya, saya dekatkan dengan suaranya. Nah, ini baru ngobrol, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat betul, tapi ketemu malaikat Israil mati juga. Itu sebagai nasihat kita. Sehat. Orang mati tidak harus sakit duluan gitu.
ini kesetrum. Yang kesetrum sini malah yang kaget berikut. Dia ditanya, Mas mau kemana? Dia malah menjawab, saya mau ke setrum. Mati kalau ke setrum. Loh, ambil juga. Ada lagi nih, olahragawan juga, olahraga ambruk juga. Satu lagi, antri bayar listrik, mau dilayani oleh petugas, tiba-tiba ketemu malaikat Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, apalagi yang duduknya semender-semender. Siap gak siap harus. Bukan soal kapannya, tapi sudah punya bekal apa. Kita lihat, dohirnya berdarah-darah tapi meninggalnya senyum. Ini syuhada kita di Palestina. Ini juga dilihat, ya kan? Senyum, ini meninggal ini. Ini juga ini saya bacakan di kecil. Ya Rabbana, ambil nyawamu dalam keadaan aku berjihad di jalanmu, dan engkau ridho akan segalanya. Jadikan akhir umurku dalam keadaan aku sedang melakukan amal yang terbaik. Itu namanya Hamzah al-Mubarak. Oh, subhanallah. Jadi bukan soal besok, sekarang, kapan, bukan. Ini sudah punya bekal atau belum. Fa inna khair zadi taqwa. Sungguh sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu selalu diingatkan oleh Allah ini. Monggo kita baca 1, 2, 3. Suara dengan kita dengarkan suara Ustadz Suwandi. Menyejukkan hati. Jadi wal asrnya bukan wal asr, bukan begitu, ya kan? Wal asr ini dilemahkan, ya kan? Innal insana lafi khusr. Khusr bukan khusr, bukan begitu, ya kan? Kalau berhenti. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Kalau berhenti di sini enggak langsung, harus dari awal dikit. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, artinya sudah tahu semuanya. Sungguh demi masa, sampai Allah kemudian menyumpah dengan demi masa. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tidak ada satupun manusia sehebat apapun, presiden pun nggak bisa menghentikan waktu. Gitu? Sekuat apapun nggak bisa. Yang awalnya kita masih muda, awalnya masih kecil, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kita tertawa dengan riak. Wow, tanpa sadar kita mungkin awalnya nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Ya, lama-lama bisa ngomong. Ya kan? Lama-lama bisa ngomong jelas, lama-lama kemana-mana. Semakin dewasa, ya kan?
semakin dewasa, lama-lama rambut sudah campur, mata sudah kabur, gigi banyak yang gugur, makanya akhirnya nasi kulitnya juga sudah kendor. Kalau gatel di paling sebentar lagi masuk. Apalagi yang sudah punya buyut itu basa Jawa buyut, sekedap melih mlebu bangunan ciyut. Yang muda masih kecil lah, nggak mungkin kecil meninggal juga banyak juga. Maka siap nggak siap harus siap. Maka semuanya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa bedanya soleh, beramal soleh dan beramal baik? Beda banget. Bedanya ngomong. Soleh pasti diterima Allah. Baik belum tentu. Wow, subhanallah Bapak, nilainya 97,5 langsung dapat hadiah HP merek Swallow. Swallow sandal ya kan. Gimana infatnya? Monggo nanti bagi yang bersedia langsung bagi, tidak yang untuk dulu tidak apa-apa. Yang penting niat bismillah, niat dulu tidak apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Monggo sama dikunjung juga. Ini pulau gambar monggo. Ini pulau ya. Plastik ada plastik. Kembali ke sini. Inilah salah satu hikmah dari hijrah. Gitu? Apa itu? Muhasabah umur. Jadi tahunnya bertambah, sesungguhnya umur kita kurang apa tambah? Hidup itu persis seperti obat nyamuk yang ujungnya dibakar, lama-lama ke titik tengah. Nah, hidup itu persis seperti Bapak Ibu yang tawaf. Tawaf ini apa? Keliling, berlawanan dengan arah jarum jam. You know? Waktu boleh bertambah, tapi usia kita, jatah hidup kita semakin lama berkurang, lama-lama ke titik tengah. Baik Allah. Bapak Ibu sekalian, ini sudah pernah haji? Umroh? Saya doakan semoga panjenengan segera berangkat haji. Amin. Haji itu panggilan. Semoga Bapak Ibu segera dipanggil. Gak jadi. Kalau gak jadi namanya Haji Abu Rosyid Al-Abdal Rashidu. Sekarang sangat memungkinkan. Saya dulu 2011 teman saya, rombongan saya kebetulan pembimbing multazam sampai di Dono Hudan. Sudah sampai di Dono Hudan, dicek ternyata mengandung. Beliau suaminya itu pembimbing, niatnya mau mendereki atau mengantarkan istrinya yang ikut sekalian berangkat haji. Karena istrinya nggak boleh berangkat haji, maka beliau akhirnya juga mundur setahun waktu itu. Jadi haji itu betul-betul panggilan. Nah, kembali ke jadi muhasabah umur kita semakin lama semakin pendek. Nah, ibu bapak kalau sudah begini dipocong lalu disolat, astagfirullahaladzim, bukan disolatkan Pak Bu, disolati. Orang mati kok disolatkan, berarti disuruh berdiri. Orang mati bukan disolatkan, tapi disolati. Betul nggih? Udah gini kan nggak bisa. Itu namanya tidak berperi kemanian. Lalu dikubur. Bukan soal matinya kapan, tetapi coba kita lihat sebelumnya. Hati-hati yang punya HP telepon malaikat maut, ini maknanya ini contoh ya ini. Ini maaf ya, saya dekatkan dengan suaranya. Nah, ini baru ngobrol, tiba-tiba Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat
sehat betul, tapi ketemu malaikat Israel mati juga. Itu sebagai nasihat kita. Sehat. Orang mati tidak harus sakit duluan gitu. Ini kesetrum. Yang kesetrum itu malah yang kaget berikut. Dia ditanya, Mas mau kemana? Dia malah menjawab, saya mau ke setrum. Dia mati. Oh, ambil juga. Ada lagi nih, olahragawan juga, olahraga ambruk juga. Satu lagi, antri bayar listrik, mau dilayani oleh petugas, tiba-tiba ketemu malaikat Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, apalagi yang duduknya semender-semender. Siap gak siap harus. Bukan soal kapannya, tapi sudah punya bekal apa. Kita lihat, dohirnya berdarah-darah tapi meninggalnya senyum. Ini syuhada kita di Palestina. Ini juga dilihat, ya kan? Senyum, ini meninggal ini. Ini juga ini saya bacakan di sini. Ya Rabbana, ambil nyawamu dalam keadaan aku berjihad di jalanmu, dan engkau ridho akan segalanya. Jadikan akhir umurku dalam keadaan aku sedang melakukan amal yang terbaik. Itu namanya Hamzah al-Mubarak. Oh, subhanallah. Jadi bukan soal besok, sekarang, kapan, ini sudah punya bekal atau belum. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sungguh sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu selalu diingatkan oleh Allah ini. Monggo kita baca 1, 2, 3. Suara jenengan kita dengarkan suara Ustadz Suwandi. Menyejukkan hati. Jadi wal asrnya bukan wal asr, bukan begitu, ya kan? Wal asr ini dilemahkan, ya kan? Innal insana lafi khusr. Khusr bukan khusr, bukan begitu, ya kan? Kalau berhenti. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Kalau berhenti di sini enggak langsung, harus dari awal dikit. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, artinya sudah tahu semuanya. Sungguh demi masa, sampai Allah kemudian menyumpah dengan demi masa. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tidak ada satupun manusia sehebat apapun, presiden pun nggak bisa menghentikan waktu. Gitu? Sekuat apapun nggak bisa. Yang awalnya kita masih muda, awalnya masih kecil, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kita tertawa dengan riak. Wow, tanpa sadar kita mungkin awalnya nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Lama-lama bisa ngomong.
ya kan? Lama-lama bisa ngomong jelas, lama-lama kemana-mana. Semakin dewasa, semakin dewasa, lama-lama rambut sudah campur, mata sudah kabur, gigi banyak yang gugur, makanya akhirnya nasi kulitnya juga sudah kendur. Kalau gatel di paling sebentar lagi masuk. Apalagi yang sudah punya buyut itu basa Jawa buyut sekedap melih mlebu bangunan ciyut. Yang muda masih kecil lah, nggak mungkin kecil meninggal juga banyak juga. Maka siap nggak siap harus siap. Maka semuanya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa bedanya soleh, beramal soleh dan beramal baik? Beda banget. Bedanya nopo. Soleh pasti diterima Allah. Baik belum tentu. Wow, subhanallah. Bapak nilainya 97,5 langsung dapat hadiah HP merek Swallow. Swallow sandal ya kan. Amal soleh itu niatnya harus beriman dulu. Syarat soleh itu beriman. Tanda orang beriman berarti nanti ikhlas apapun karena walaupun dia berbuat baik tapi kalau tidak karena Allah dia nggak soleh. Jadi syaratnya soleh itu harus beriman kepada Allah. Jadi kan sampai di sini niatnya kok pengen cari wedangan sama kebisan nggak dapat. Pak Muntar di sini jauh-jauh dari kota gede isi ketua apa tapi niatnya boleh amplop. Itu sudah gak bener ya kan? Padahal amplop itu gak penting. Isi gak penting. Karena yang penting jumlahnya. Gak usah dicatat Pak. Nah, saya lanjut kembali ke sini. Jadi Pak rugi juga meskipun ceramah apa bermanfaat manusia mendengarkan apa ya ceramahnya. Tapi di sisi Allah coret. Karena dulu ada sahabat Nabi namanya Qasman. Dia perang Uhud. Maju! Dia paling maju. Hiyo. Suara apa? Ya Allah, itu bahasa Inggris Jawanya you nyek me. And I you and I. Osman ini maju perang, dia membabat musuh cukup banyak sekali dari orang-orang kafir saat itu. Tetapi selesai perang didapatinya dia mati. Orang melihat, Osman mati. Dia kan membunuh banyak musuh. Dia surga. Rasulullah mengatakan dia pahlawan dari neraka. Loh, kenapa ya Rasul? Dia tadi membabat kita. Iya, pertama dia berperang bukan niat karena Allah, tapi niat hanya untuk membela kaumnya di kampungnya. Yang kedua, saat dia luka, kemudian dia tak tahan sakitnya, dia ambil pedangnya sendiri lalu dia mati bunuh diri. Jadi dia itu pahlawan, tetapi dari neraka. Oh, baik Bu. Halo, assalamualaikum. Setiap apapun yang kita perbuat niatkan karena Allah. Nyuci piring habis bilang ya Allah, nyuci piring karena Allah. Biasanya biasa. Dan Allah kau ya Allah kan atau satu minat iman. Niatnya begitu dicatat, tapi kalau sudah nyuci piring tapi ngersulah kalah lah. Gak termasuk dalam kategori pahala. Sekecil itu, gitu. Subhanallah. Maka luruskan niat. Hikmah hijrah yang kedua, nanti kita kaitkan dengan kemerdekaan. Hikmah hijrah yang kedua, membersihkan hati dari sifat jahili. Bapak Ibu, catat loh ya, nanti sebelum pulang mau saya tanya loh ya. Kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, nggak usah takut. Membersihkan hati dari sifat jahili. Jahil ini kenapa? Jahil itu kenapa jahil?
Kalau orang Jawa jahil itu nakal, jahil itu bodoh. Bodoh bukan otaknya yang bodoh, hatinya. Maka dulu waktu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, namanya zaman jahiliyah. Bukan otaknya yang bodoh, tetapi hatinya. Fil qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya ini seakan-akan Allah tuh maha kejam ya, wong wis lara kok ditambahi lorone gitu loh ya. Itu maksudnya sudah mereka berbuat maksiat, kemudian diberi petunjuk Al-Quran, datang Al-Quran, mereka bukannya mengikuti petunjuk, malah mencemooh Al-Quran. Wah, berarti Allah nambah penyakitnya karena dia telah mencemooh Al-Quran. Sudah maksiat, mencemooh lagi, you know? Itu namanya Allah nambah penyakitnya itu karena kenapa? Ya karena mereka mendustakan Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Sesungguhnya apakah kita ini sudah merdeka? Belum. Halo. Belum. Halo, katanya jawabannya hai ya. Halo. Halo. Hai. Halo. Kembali ke sini Bapak Ibu. Merdeka itu bukan berarti kemudian bebas. Ya memang Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, tetapi musuh-musuh yang namanya penyakit hati itu loh yang harus betul-betul kita waspadai. Kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Sesungguhnya sekarang orang masih terjajah oleh nafsunya. Contoh, dulu banyak yang menyembah berhala. Ini apa namanya? Berhalanya ada namanya Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Hubal, ada namanya Manaf, 300-an berhala. Padahal Lata itu tokoh masyarakat, Uzza itu bisa jadi pendakwah, orang soleh, Hubal itu bisa jadi tokoh di masyarakat yang menyampaikan kebenaran. Saudaraku, hai kaumku, yuk berbuat baik, yuk gitu. Begitu meninggal, awalnya digambar, hanya rasa kangen. Lama-lama dibuat patung, lama-lama bilang dulu mbakmu dulu namanya Mbak Hubal, dia orang soleh, dia dekat dengan Allah. Berikutnya, generasi berikutnya, Hubal itu dekat dengan Allah, maka kalau kamu beribadah, sembahlah Hubal supaya nyambung dengan Allah. Begitu. Jadi kalau ditanya Abu Jahal bilang, kamu menyembah siapa? Ya Allah. Saya itu nyembah Allah. Maka begitu dia mengatakan Muhammad itu dusta, demi Allah, Muhammad dusta. Dia mengatakan demi Allah karena dia menyembah. Cuma ini sebagai lantaran. Itu agama selain Islam persis Nasrani. Begitu diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam, Isa begitu sampai di daerah Yunani, karena orang Yunani nggak bisa bilang A, bisanya Os, maka muncul Yesus, jadi Yesus, ya kan? Lewat di daerah Yunani. Begitu diangkat ke langit, dibuatlah patung lalu dijadikan simbol perantara dengan Allah. Jadi kalau ditanya kamu nyembah siapa? Ya Allah, Allah. Ya lam. Nah, kalau kita kan bacanya dari sini, ya Allah, gitu kan ya? Kalau mereka dari kiri ke kanan, ha lam ya, haleluya. Cuman dibalik bacanya itu loh. Itu namanya heran dalam bahasa Inggris, Jawanya dison. Kembali ke sini, sama si Buddha Gautama begitu mendakwakan, begitu meninggal dibuat patung sebagai lambang. Gitu, akhirnya diberikan oke. Ya. Gitu. Islam nggak begitu. Nabi Muhammad nggak boleh digambar, nggak boleh dia. Kenapa? Nanti takutnya lama-lama disembah, dijadikan sebagai wasilah atau perantara sesembahan pada Allah. Padahal Allah itu langsung saja kepada Allah.
kembali ke sini. Bapak Ibu, ini dulu menyembah patung dari batu. Nak Soleh, batu itu kalau di sungai itu apa, Nak? Oh, anak kecil nggak tahu, kalau yang gede-gede mah tahu, ya kan? Batu itu kalau di sungai itu apa, Bu? Soal. Selain itu apa lagi? Ya kalau disembah itu bodoh apa mboten niku? Itu dulu, sekarang bayangkan Indonesia merdeka tapi masih begini. You know? Dulu ada motor ngebut nolak hujan, muncul tokoh namanya Mbak Rara. Akhirnya setelah begini lama-lama jadi begini. Tolak hujan akhirnya hujannya turun. Nah, ini masih dikatakan jelas-jelas begitu. Tapi coba lihat yang ini. Banyak orang yang gila harta dan kehormatan dijadikan togut harta itu. Apapun caranya yang penting dapat uang. Muncul istilah korup, kolus, manipulasi, ngapus, ngerum, nyetel kitab cek. Pak kok mesti segitu? Lalu apapun kok digunakan sebagai itu, hati-hati bapak-bapak yang kerja jangan hanya sekedar cari duit, niatnya harus diluruskan. Hati-hati dibelokkan oleh tahu niat karena Allah. Untuk cari rezeki karena Allah, harus aku ambil ini karena perintah Allah. Perintah Allahnya masalah dapat atau tidak dapat dia urusan Allah. Yang penting saya berusaha. Tok Siti Hajar berlari mencari air. Sampai Sofa Marwah itu jaraknya 400-an 10 meter, 400-an meter. 7 kali berarti 4 kali 7 itu berapa berarti? 2,8 sekitar 3 kilo lari Sofa Marwah. Ternyata bukan di Sofa rezekinya, bukan di Marwah rezekinya di dekat kaki anaknya Ismail. Gitu? Artinya orang berusaha, yang penting kita berusaha. Allah memberikan rezeki atau tidak, ini urusan Allah. Urusan kita berusaha. Ternyata malah terjadi di dekat kaki Ismail. Jadi rezeki itu bukan karena usaha kita, karena Allah memang sudah memberikan rezeki kepada kita. Berarti tidak usah usaha. Salah. Gimana? Usaha itu bagian dari ibadah. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang penting usaha untuk mendapatkan ridho Allah. Kembali ke laptop. Ini loh yang bahaya sekarang ini. Semuanya pengen jadi artis. Gitu. Kalau sekarang bukan TV tapi artis YouTube. YouTube, TikTok, TikTok, diam, cetak berarti. Hati-hati Bapak Ibu, kembali ke sini. Berikutnya, Bapak Ibu dulu hatinya kotor, terjajah oleh nafsunya, maka dulu merampas. Jadi para pemuda kumpul, karena kebetulan di Ka'bah itu sekitaran sana itu kan untuk memang tempat strategis, orang mesti lewat. Orang berdagang itu lewatnya ke situ. Dari Syam, ya kan, kemudian mau ke Yaman dan sebagainya. Mesti lewat. Pemuda-pemuda ambil pedang, baju, dirampok, dibunuh. Pemuda anak dulu, Bapak Ibu. Ini dulu banyak yang merampas. Sekarang bandingkan zaman sekarang. Bersani. Nah, kita zaman sekarang ini sudah merdeka atau belum ini? Halo, assalamualaikum. Salam. Di Jogja ada geng namanya geng Klite. Apa artinya Klite? Belum tahu Bapak? Klite itu singkatan artinya keliling golek getih. Klite. Anggotanya di Jogja sekitar 6.000-an orang. Jadi kalau dia dapat getih, dia lapor pada komandannya dan disitu getih, dia dapat poin untuk meningkatkan derajat kegengannya itu. Semakin banyak
gede-gede itu nanti dia dapat poin semakin tinggi lagi. Begitu. Ngeri nopo boten? Halo, assalamualaikum. Salam. Maka mobil ini kita jaga betul. Jogja ini. Lanjut sedikit lagi berikutnya. Setelah mereka menang perang pas bawa pulang, bukannya dibagi-bagi untuk pesta, mabuk-mabukan, menari-nari. Para putri buka aurat, lalu menari pakai nopo, hadro pakai ini loh, kendangan macam-macam. Saya ulang, itu dulu orang mau mabuk buat sendiri. Kita bandingkan zaman sekarang yang katanya sedang merdeka. Ini persoalan Bapak Ibu, artinya setidaknya apa nanti yang kita lakukan nanti bersama-sama. Ini persoalan dulu Bapak Ibu. Dulu wanita buka aurat saat pesta. Begitu pulang dia ambil kain lagi kemudian ditutup seluruh tubuhnya, bahkan sampai begini. Pakai nikop atau bukan nikop dulu, kain aja yang bisa begini. Gak cuma perempuan, laki-laki kalau sudah keluar sampai begini. Kenapa? Di Arab banyak bentuknya. Debu padang pasir. Jadi bukan karena keimanan, tapi karena kebutuhan. Dulu, sekarang buka aurat. Gak cuma di kafe-kafe, di hotel tertutup, di jalan-jalan. Nggih mboten? Ditonton dosa mboten? Kalau enggak ditonton? Ya Allah. Kok kalau sakit malah bilang mau belajar. Kita tanya enaknya berarti gimana? Akhirnya tengah-tengah ditonton istighfar astagfirullah. La haula wala quwwata. Ini keperhatian loh, bapak-bapak, ibu-ibu, setidaknya jaga anak-anak kita, jangan sampai mubar aurat. Sekarang di medsos dan sebagainya auratnya juga dimubar. Hati-hati. Kembali ke sini. Orang harus buat sendiri. Sekarang, ini sekarang ini di hotel ini, di hotel. Ini kenapa bapak ibu? Ini apa ini kira-kira? Minuman memabukkan. Bukan minuman keras. Kalau minuman keras itu es batu, es teh. Ini Pak Polisi, ada nggak Pak Polisi ada ini? Nggak mungkin mau menghancurkan botol ini. Wong sudah dapat izin. Jadi kalau kita lihat di TV dan sebagainya itu Pak Polisi itu menghancurkan botol minuman keras, mengambil itu bukan karena di warung-warung yang tanpa izin. Tapi kalau berizin tidak mungkin. Tuh, Pak Polisi itu benar dalam arti kata memang tugas beliau mengawal perda, mengawal aturannya ternyata yang harus diluruskan. Bapak Ibu, assalamualaikum. Sudah merdeka belum? Belum. Satu lagi terakhir contoh. Dulu otaknya pintar, hatinya bodoh. Bayi perempuan diburu. Dulu, jadi begitu lahir kok perempuan ada yang dikubur hidup-hidup. Tapi kalau bayinya laki-laki, bapaknya senang. Anakku laki-laki, anakku laki-laki, anakku senang. Ya, hap. Kalau perempuan, ya kejem. Itu dul. Alasannya kalau perempuan tidak bisa dilatih, makanya kemudian Nabi Muhammad SAW melarang membunuh itu. Jadi sebenarnya tokoh pertama emansipasi wanita itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, subhanallah. Kalau dipikir ini masih mending, maaf loh ya, dalam tanda petik loh ya. Zaman sekarang lebih kejam. Nggak tahu laki-laki apa perempuan sudah dibunuh. Namanya apa? Aborsi. Zaman sekarang ini dengan
dengan teknologi yang canggih, mau ketemuan di mana pun dan sebagainya, klik, akhirnya aborsi. Kenapa aborsi? Bapak ibunya nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Hubungan gelap tanpa lampu. Jadi dia kayak kamu nengok dia gitu. Nah, gitu loh. Mbak, assalamualaikum. Sudah punya pacar belum? Ayo, ragu-ragu saya lihat wajahnya. Oh begini. Belum ya? Pertanyaan kedua, belum berapa? Jawabnya susah juga ya. Subhanallah. Kalau dipikir lagi masih mending. Pak, bayinya dibunuh mending. Iya. Kenapa? Dalam tanda petik ya, bayinya masuk surga kok. Yang neraka kan bapak ibunya kalau nggak mau tanggung jawab. Bayi perempuan bunuh, bayinya masuk surga. Yang paling bahaya punya anak nggak pernah dikenalkan masjid, nggak pernah dikenalkan agama, lahir judul sampai besar, tapi nggak pernah dikenalkan nilai-nilai ajaran Islam. Akibatnya surga apa neraka? Akhlaknya seperti ini. Ini besok bulan Mei, kalau 2 tahun ini kan nggak ada karena terpaksa. Ini sekarang ini coba lihat, ngeri kan ini. Assalamualaikum. Kira-kira wilayah Jogja di sebelum Covid kemarin gini apa enggak? Ditahan. Maka hati-hati Bapak Ibu. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. PR kedua. PR pertama tadi An-Nisa. PR kedua, sesungguhnya kami jadikan isi neraka kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat. Mereka punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hati, gak pernah dikaitkan dengan Quran. Hati-hati Bapak Ibu, jujur. Halo, assalamualaikum. Dengan yakin kebenaran Quran. Sehari berapa menit, berapa jam pegang Al-Quran? Pertanyaan kedua, sehari berapa pegang HP berapa jam? Jawab dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ribut. Sehari gak pegang Quran, hatinya biasa saja. Begitu sehari, bahkan sehari, begitu naik motor ke sekolah atau ke pasar atau ke sekolah atau ke dinas, HP-ku ketinggalan nomor Pak. Waduh, HP-ku ketinggalan nomor Pak. Baru ditinggal HP 1 jam mungkin gak ada. Sudah bingung, waduh kacau ini nanti HP-ku ketinggalan di rumah. Begitu Quran ketinggalan, gak pernah dibaca, biasa saja. Halo, assalamualaikum. Ribon. Cocok ya soalnya. Maksud saya ini sebagai muhasabah introspeksi, monggo bareng-bareng. Maka Nabi kita, kembali ke sini. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengikuti maksiat kemana-mana. Beliau hijrah yang paling pendek dulu, bukan ke Madinah dulu. Beliau hijrah dari rumah beliau ke bukit Jabal Nur. Kalau Bukit Sur itu bersama Abu Bakar As-Siddiq saat dikejar menuju ke Madinah. Ini masih di Mekah, wilayah Mekah. Bukit Jabal Nur ada gua namanya Gua Hira. Di sini puncaknya turun sedikit, cukup terjal. Ini Bapak Ibu kita lihat. Ini kenapa ini? Tiang listrik yang padahal tinggi tapi kesannya pendek. Karena ini sangat terjal bawah sini, gitu. Kita lihat kenapa Nabi kita di sini. Ini hanya menjorok sedikit kayak imam masjid ini, paling hanya 2 meter 3 meter. Gua Hira itu hanya untuk tempat berteduh kalau hujan, kalau panas. Selebihnya beliau sambil merenung dan duduk di sini. Kenapa duduk di sini? Lihat
Persani. Ini Hotel Hilton. Dulu nggak ada, dulu kelihatan Ka'bahnya dan Masjidil Haram pun bahkan belum dijadi atau belum dibangun. Nabi kita di sini sambil begini merenung, ya Allah, itu kampungku rusak, kampungku terjajah oleh nafsu mereka, ya Allah. Kampungku banyak yang membunuh bayi perempuan, itu pesta pora, itu mabuk-mabukan, itu malah menyembah berhala. Jadi Nabi kita di atas sambil nangis. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Sebagai pandangan kita di saat maksiat merajalela, setidaknya jadikan Masjid As-Salam ini sebagai tempat hijrah kita. Setuju? Untuk apa? Merenung sambil setidaknya mikir keluarga kita masing-masing dulu. Ya Allah, anakku sing siji kok sholatnya kok susah, bangunin sholat subuh kok gak sholat ya Allah, sing siji ini kok ngeyel terus ya Allah. Ada putranya yang ngeyel? Boleh gak ngeyel? Berbahagialah putranya yang ngeyel karena punya bakat jadi ketua DPR. Asal dididik ngeyelnya pakai waton, bukan waton. Gitu. Ada enggak putranya yang kalau ngaji, kalau belajar malah jalan-jalan gitu? Berbahagialah. Putra putri jenengan punya bakat jadi Menteri Perhubungan dan Penambang. Sampai jenengan, ya Allah, kok ngaji kok melaku terus ya Allah, mudah-mudahan jadi Menteri Perhubungan dan ya Allah. Adik duduk kaki bagus hebat. Ini kita doakan jadi Pak Kiai. Ngertos Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjid Haramain Mekah yang suaranya sangat terkenal di seluruh dunia. Gimana Ustaz suaranya tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang begitu ya Syekh Abdul Rahman As-Sudais waktu kecil nuwun sewu nakal juga bawa pasir. Ibunya sudah menyiapkan makanan untuk tamu-tamu ke rumahnya. Wow, dikasih pasir. Piring atau tempat makan dikasih pasir. Ibunya kaget. Ya Allah, nah, ini hidangan kita sudah habis, tinggal ini nak untuk tamu-tamu terhormat. Kamu kok taburi dengan pasir? Kamu pergi sana, pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Madinah sana, pergi ke Nabawi, kamu jadi imam sana, pergi jadi imam sana. Diusir suruh jadi imam. Report. Kayaknya diusir tadi suruh kamu pergi sana jadi imam masjid sana. Harus jadi imam, apa jadi makanya jadi imam. Ibu kalau marah biasanya report. Yang pun pengalaman. Hijrahkan hati kita, sikap kita. Bapak Ibu, maka sekali lagi ini hikmah yang kedua. Kenapa? Hikmah yang kedua tadi apa? Membersihkan hati dari sifat-sifat jahil. Hijrah yang ketiga, Bapak Ibu, ingat hidup hanya sebentar. Hijrah yang ketiga adalah ujian kecintaan pada dunia. Dengan bayangkan hijrahnya Rasul itu dari Mekah ke Madinah, jaraknya berapa? Mekah Madinah, niki berapa nih? Niki cuma 1 meter, niki ya Allah. Kan saya bilang Mekah Madinah, niki berapa jaraknya? 1 meter dan niki. Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih 250 mil. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Berarti kurang lebih totalnya sekitar 400 km gampangnya itu. Kita lihat bagaimana kondisi hijrahnya Rasulullah saat itu. Sedikit film pendek. Ini Hamzah namanya Rasulullah, karena hijrahnya sekitar 70 jamaah dibuat kelompok-kelompok, dipimpin oleh pahlawan siapa yang nanti, karena dia dikejar-kejar juga oleh
orang-orang Quraisy. Maka kumpulkan ada beberapa tentara, beberapa anak muda ngiyup itu, subhanallah. Ini yang hijrah bisa jadi suaminya itu masih di Mekah karena dia masih kafir. Bisa jadi istrinya masih di Mekah. Dia tinggalkan seluruh rumahnya, seluruh hartanya di bawah seadanya. Subhanallah. Hijrah atau pengungsian ke Madinah. Kurang lebih 70 orang dipisahkan dalam kelompok-kelompok kecil 250 mil dan kondisinya begini. Ini hanya film. Saya yakin aslinya dulu lebih dahsyat. Panasnya, padang pasirnya, gitu Bapak Ibu. Nabi Muhammad sendiri berdiam di Mekah, tapi bahaya besar. Kenapa? Beliau akan dibunuh oleh 7 pemuda. Orang-orang Quraisy berkumpul. Gimana caranya? Ini orang-orang kok semakin berkurang. Dia nggak tahu kalau hijrahnya malam hari berangkat. Nanti begitu ada dikejar dia harus sembunyi, jalan lagi, sembunyi lagi. Belum kehausan. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Saya tidak tahu kalau hidup di zaman ini saya hijrah atau saya jadi orang kafir. Itu Bapak Ibu. Maka satu sisi bersyukur kepada Allah kita menemukan iman. Ini para Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kumpul di sini, Abu Sufyan, ya kan? Akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam. Hindun ini yang memakan jantungnya Hamzah, akhirnya dia juga masuk Islam. Subhanallah. Abu Jahal anaknya masuk Islam jadi tentara Islam hebat, namanya Ikrimah. Intinya apa ini? Dia ingin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad faham. Akhirnya beliau mengutus Ali. Kita lihat, 7 pemuda yang akan membunuh. Ya, mereka sudah mengadakan. Mereka tidak tahu Nabi Muhammad malam itu juga berangkat dengan Abu Bakar. Ketok pintu pelan-pelan, dia tidak ada ketahuan. Beliau sudah berangkat duluan. Sementara yang tidur di sini adalah Ali. Ali bin Abi Thalib suruh tidur. Bayangkan, nyawanya terancam kan? Coba kalau pemuda di sini kira-kira gimana? Oh, jangan saya aku nanti mati. Tapi Ali, biarlah mati di sini, mati karena Allah. Meskipun akhirnya saat mau dijamkan, ternyata dia dibuka selimutnya, Ali juga jadi dibunuh. Gelap kan? Namanya PD. Atas PD petang duduk. Intinya begitu gayangannya. Baik, lanjut sedikit. Bapak Ibu, hikmah yang ketiga tadi, jangan sampai anak-anak kita, istri kita, harta kita dijadikan kita menjadi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Al-Munafikun ayat 9. Tadi yang pertama An-Nisa ayat 100. Yang kedua Al-A'raf ayat 179. Nah, Al-Munafikun ayat 9. Jangan sampai hartamu, anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Oh, dulu zaman penjajahan, subhanallah, luar biasa. Pangeran Diponegoro itu luar biasa, Bapak Ibu. Pangeran Diponegoro itu pahlawan kita yang hebat. 5 tahun berperang, 1825 sampai 1830. Hanya 5 tahun Belanda rugi 20 juta gulden. 20 juta gulden itu bayangannya seberapa? Belanda itu punya tanah jajahan. Bukan hanya Indonesia saja. Indonesia, Suriname, Afrika Selatan, kemudian New Amsterdam atau New York. New York itu dulu jajahan Belanda.
kumpulkan seluruh pendapatan per tahun hanya 2 juta gulden, sementara dia rugi 20 juta gulden. Jadi perang 5 tahun dengan Belanda ini, perang di Kongo Belanda rugi sampai kurang lebih 10 tahun. Akhirnya muncul tanam paksa, dia mendapatkan 850 juta gulden. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Kita lanjutkan ini, terakhir. Sudah jam 9 lebih 2, ya 5 menit lagi. Setuju Bapak Ibu? Ibu pun yang tenang. Meskipun ditutup kan kelihatan dulu tadi. Dari sini bisa tambah sombong. Berjuang di jalan Allah, pahlawan kita berjuang di jalan Allah. Lihat Bapak Ibu, awalnya ini kita hijrah dulu, nanti kita lihat nonton film pokoknya. Bismillah Bapak Ibu. Muhammad dianggap pemberontak. Kalau sekarang namanya dianggap teroris, gitu. Berkali-kali mereka diprovokasi Abu Jahal dan Abu Lahab dan istrinya. Dilempari batu, nggak marah, nggak balas. Subhanallah. Kurang lebih 30 sahabat setelah diperintah Allah untuk dakwah terang-terangan, dihalangi dengan kayu bakar dan sebagainya supaya tidak sampai ke Mekah atau ke Ka'bah maksudnya. Ya Bapak Ibu, mereka menunggu. Oh, ada yang di atas ini, siap dengan batu-batu dan sebagainya. Ini Abu Lahab istrinya, Ummu Jamil, bakar. Ini Rasulullah tidak diperlihatkan ya. Lindungi Rasulullah. Para sahabat membuat pagar betes, dilempari batu untuk melindungi Rasulullah. Dilempari batu, nggak balas. Gak balas dilempari batu. Klik dulu. Ya Allah wajahnya. Bapak Ibu, saya ulang. Kalau seandainya kita jadi sahabat dilempari batu begitu, apa yang kita lakukan? Hidup. Jangankan dilempari batu, kita baru diginiin, kita menjawab, kita baru begini, kita malah nambah, kita baru diginiin, kita malah nambah. Bukan di sini yang saya ceritakan, bukan sebelah sana itu yang saya ceritakan. Nih, kita lanjutkan. Gak cuma ini. Orang-orang Islam yang jualan dagangannya dirusak. Gak cuma itu, diusir di padang tandus kurang lebih 3 tahun. Perjuangan sebelum hijrah Rasulullah, subhanallah. Mereka ditindas untuk demi keimanan mereka itu tidak luntur. Ini tahun-tahun terburuk dalam kehidupan Rasulullah. Selama 3 tahun mereka menderita kelaparan kausa zaman. Mereka bisa makan dari mana? Utsman bin Affan, Rasulullah, Khadijah yang kaya raya, jual seluruh hartanya untuk makan mereka. Abu Thalib juga meninggal, Khadijah meninggal, Abu Thalib yang meninggal. Abu Thalib itu tokohnya orang Quraisy, tapi anak ponaknya jadi Muhammad. Aku tuh yo piye yo, aku nggak mau masuk agamamu, nggak enak sama teman-teman tuh, aku jadi teman-temanku semuanya. Tapi kalau mereka menyukai kamu, mereka akan takut padaku, begitu loh ya. Tapi kalau semua masuk agamamu, aku nggak enak sama teman-temanku. Jadi aku lindungi bukan karena aku pengen masuk agamamu, karena kamu itu keponakanku saja. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Lanjut lagi. Akhirnya Nabi kita hijrah tadi dong ya. Kemudian sekian tahun di Madinah mengumpulkan sebuah kekuatan, akhirnya kembali ke Mekah,
Fathul Mekah, kemenangan Islam karena berhijrah. Banyak sekali yang awalnya ditinggal, ini akhirnya takut juga dia pergi. Satu sisi itu mudah-mudahan suami masih ada, masuk lagi, masuk, denik, bahasa Inggris, denik, bahasa Inggris. Subhanallah, nih ayam saja sampai tampil ini ada ayam. Sotek maksudnya. Subhanallah, yang awalnya anaknya istri ditinggal tetap senang. Ini siapa ini? Khalid bin Walid yang awalnya musuh Allah akhirnya gabung. Bilal bin Rabah, tidak ada yang didobrak, tidak ada yang dijarah, tidak ada yang dirampas, tidak ada yang disisa, semuanya selamat. Abu Sufyan selamat, Hindun selamat semuanya. Karena kekuatan hijrah akhirnya patung-patung yang 300-an dibersihkan semua. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Membersihkan hati dari segala kesyirikan, nafsu lawamah, nafsu dunia. Ini panjang dari kita. Halo, assalamualaikum. Mau lanjut? Wali Hiro. Sekarang kita tonton satu lagi terakhir, peristiwa di Surabaya. Siapa namanya tokohnya? Bung Tomo, yang baru berusia 25 tahun. Beliau menggemburkan untuk melawan sekutu, dan akhirnya muncul resolusi jihad oleh para kiai-kiai. Akhirnya muncul resolusi jihad tadi menjadi Hari Santri Nasional sekarang 22 Oktober. Kita lihat. Oh sudah, saya klik di sini. Terakhir Bapak Ibu. Wow. Ini terasi ya kan? Menggelorakan perang melawan penjajah. Subhanallah, kan? Betapa mereka cukup luar biasa. Seorang pemuda yang ketika itu berusia 25 tahun tampil kebangkitan semangat rakyat untuk melawan kembali penjajah Belanda melalui tentara PK yang berakhir dengan pertempuran 10 November. Sedikit saja, setidaknya nggak sampai akhir ini 5 menit, tapi tidak harus 5 menit. menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebak, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjebak di mana-mana. Hanya karena taktik yang lebih daripada mereka itu saudara-saudara dengan
kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa setiap bendera yang mana kita lepas dari bendera gedung untuk diserahkan kepadamu. Dan bukan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama bangsa Indonesia masih mempunyai kawan merah yang dapat memiliki garis yang putih, merah dan putih, maka setelah itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti negara ini. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumah daripada kita merdeka. Kemudian kita serah merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya hatilah menang atas kemenangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kalian. Dulu rakyat tentara kita melawan dengan kata Allahu Akbar, itu Bapak Ibu ya. Sekarang sudah mau dibalik. Begitu mengatakan Allahu Akbar, kita dianggap teroris. Pada takut akhirnya jadi nanti kamu jadi gini loh, ditangkap ekstrim dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita cermati, maka mari bersama-sama kita hijrahkan hati kita hijrahkan harta benda kita untuk karena Allah. Siapapun yang keluar berhijrah dari Allah, apapun yang kita lakukan, sedekah panjenengan diniatkan hijrah karena Allah, kota infak niatkan rutin hijrah karena Allah, per bulan berapa niat karena Allah, maka jika kematian menimpa sebelum kau di tempat yang dituju, sesungguhnya Allah akan menetapkan pahalanya. Artinya kita sudah tercatat sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mana hijrah yang pertama? Mana hijrah yang pertama? Muhasabah hukum. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat jahil atau sifat-sifat maksiat. Ini kalau belum bisa, belum muncul nih Bapak Ibu kan jauh. Yang ketiga, ujian kecintaan kepada harta, kepada dunia, pada isinya dunia. Hubud dunia raksukuli khoti'ah, hati-hati. Cinta pada dunia pangalir dalam dosa. Terakhir, 4, berjuang di jalan Allah. Apapun yang kita lakukan, profesinya ibu rumah tangga, berjuangnya dengan cara didik anak-anak dan sebagainya. Masjid monggo kita isi, tahfidz digerakkan lagi ya. Ini para santri tahfidz kan? Ya itu aja lah. Semoga bermanfaat. Suatu saat jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Oh, enggak ada ya. Snack silahkan, yang masih ada dibawa pulang sak kardusnya. Yang sudah habis tolong kardusnya juga dibawa pulang. Sebab memiliki tergetar-getir. Nggak boleh kan? Untuk minum monggo digelaskan. Semoga bermanfaat. Oh iya, pesan terakhir, bila ada sumur di ladang, Ibu, kok bahaya temen kok. Pesan saya bukan peribahasa. Kalau
saya betul, tapi pesan saya bila ada sumur di ladang tetaplah mandi di kamar mandi. Bila ada ajaran selain Islam dan sebagainya jangan diterima, tetaplah hijrahkan hati dan pikiran dan kita kepada Islam yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا سلام يا سلام سلمنا Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan tetangga-tetangga kami ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan dari bencana ya Allah, selamatkan dari siksa ya Allah, selamatkan dari mara bahaya ya Allah, selamatkan dari siksa dunia dan akhirat. Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamna. Kasih kami ya Allah, jangan pandang kami dengan laknat-Mu ya Allah, jangan pandang kami dengan murka-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Ya Fattah, Ya Fattah, iftah lana ilmal yaqin. Ya Allah, bukalah pintu hati dan pikiran kami ya Allah, untuk kami hijrahkan ya Allah, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang cahaya Islam ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal mujahidin. Ya Allah, mudah-mudahan gembleng anak-anak kami, anak didik kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, mudah-mudahan mereka soleh-solehah ya Allah, cerdas otaknya ya Allah, bersih hatinya ya Allah, lurus akhlaknya ya Allah. Suatu saat nanti ya Allah, mudah-mudahan di antara santri kami ini ya Allah, Kau jadikan mereka sebagai presiden Republik Indonesia ya Allah, dari kaum santri ya Allah. Mudah-mudahan mereka ada yang jadi menteri ya Allah, ada yang jadi bupati ya Allah, dan mereka gunakan semuanya untuk berhijrah, menegakkan kalimat-Mu di kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hujamkan dalam jiwa kami jiwa-jiwa rahmah-Mu, jiwa-jiwa kasih sayang-Mu. Hujamkan dalam jiwa kami jiwa-jiwa pengorbanan ya Allah, jiwa-jiwa perjuangan ya Allah, seperti yang Kau hujamkan di dalam pahlawan-pahlawan Indonesia, khususnya pahlawan nasional yang menegakkan Islam dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.